Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sosilasari dengan stambuk F1G1200002 dari Prodi Ilmu Komputer kelas genap. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin Turing. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mesin Turing. Jadi mesin Turing di sini adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing dan berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Dalam hal ini berarti menentukan computable function. Mesin Turing dikenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Jadi sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki suatu perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah sejarah mesin Turing. Orang yang berjasa dalam menciptakan mesin Turing adalah Alan Mathison Turing, atau yang biasa dikenal dengan Alan Turing. Ia adalah seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Alan Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Ia berkuliah di Cambridge University dan tertarik dengan buku bacaan tentang sains dan matematika. Karena memiliki bakat luar biasa di bidang sains dan matematika, di tahun 1930, Alan Turing berhasil memberikan gagasan atau ide mengenai komputer digital, guna melakukan pemecahan terhadap berbagai macam masalah. Ide tersebut diwujudkan dengan terciptanya mesin Turing, atau Turing Machine, yang menjadi cikal bakal dari komputer modern. Mesin Turing ditemukan di tahun 1936 oleh Alan Turing. Mesin ini dibuat untuk mendeskripsikan hal matematis dari perangkat yang sederhana, yang ternyata mampu melakukan model komputasi bahkan dalam ketidakterhitungan atau masalah keputusan. Perlu diketahui, sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel yang tersusun berupa pita, yang mana dapat bergerak secara maju atau mundur. Komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut pada setiap langkah dalam komputasi. Mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dengan cara komputer digital. Sekarang juga ekuivalen dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet yang telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol
dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tape. Kemudian sel-sel tape yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Selanjutnya, blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tape yang lain di samping input simbol dan blank. Kemudian terdapat sebuah tape head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tape. Terakhir, mesin Turing dikatakan mesken sel tersebut. Pada awalnya, tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Panjang pita pada mesin Turing tak terhingga, yang mana untuk setiap sel dalam pita tersebut bisa berisi 0, 1, atau bahkan kosong. Salah satu sel pita tersebut terdapat head, yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan dan bisa membaca simbol yang tertulis pada sel. Walaupun memang mesin Turing ini pada prinsipnya bekerja secara sederhana, tetapi mesin ini bisa melakukan algoritma komputer apapun, tidak peduli seberapa rumit atau kompleks algoritma tersebut. Mesin Turing juga dapat melakukan sebanyak 3 operasi dasar, yaitu read, edit, dan move. Spesifikasi mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Kedua, mesin Turing memiliki head sebagai penunjuk posisi yang sedang diakses pada pita. Ketiga, head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri pada pita sesuai fungsi transisi yang ditetapkan untuk membaca inputan. Dan terakhir, head juga dapat melakukan penulisan atau mengubah isi pita. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel yang ditulis dengan M sama dengan dalam kurung Q, S, G, D, S, F, dan B, di mana Q adalah himpunan state, S adalah himpunan simbol input, G adalah simbol pada pita termasuk blank, D adalah fungsi transisi, S adalah state awal, F adalah himpunan state akhir, B adalah simbol kosong atau yang menandakan bagian yang tidak terisi. Itulah tadi penjelasan mengenai materi mesin Turing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.